warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Hidayanti dengan NIM 2220202167, Puji Astuti 22202124, dan Aksi Hasanah 2220202181. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Istilah pendidikan berasal dari kata Yunani paidogigi yang berarti bimbingan diberikan kepada anak-anak. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, berarti istilah pendidikan sebagai education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kajian tentang pandangan filosofis, sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah pendidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. Hamdani Ihsan dan Ahmad Fuad Ihsan berpendapat bahwa filsafat pendidikan Islam juga merupakan kajian tentang penggunaan dan penerapan metode dan sistem filsafat Islam dalam memecahkan masalah pendidikan Islam, kemudian memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang ditemukan dalam kegiatan pendidikan Islam, seperti masalah tujuan pendidikan Islam, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam adalah pendidikan yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, komprehensif, dan universal. Tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan tinggi ajar dasar Islam. C. Tujuan dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, untuk membangun kebiasaan berpikir ilmiah, dinamis, kreatif, dan kritis. 2. Untuk memberikan dasar berpikir inklusif. 3. Untuk menumbuhkan semangat berijtihad. Yang keempat, untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari pemikiran pendidikan Islam merupakan pedoman dan pegangan yang dapat dijadikan landasan filosofis bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Adapun fungsi mempelajari filsafat pendidikan Islam yaitu mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematik, mendalam, logis, universal, dan radikal terhadap berbagai persoalan yang dialami pendidikan Islam. D. Metode filsafat pendidikan Islam merupakan bagian dari epistemologi pendidikan Islam yang menurut Jamil Komar ada 4 metode pendidikan Islam yang diterapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode rasional, yaitu metode yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan atas filternya kebenaran yang bisa diterima Rasulullah. Kedua, metode komparatif, yaitu metode memperoleh pengetahuan dengan cara membandingkan teori maupun praktek pendidikan, baik sesama pendidikan Islam maupun pendidikan lainnya. Tiga, metode dialogis, yaitu metode yang disajikan dalam bentuk dialog atau percakapan antara dua orang atau lebih berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Empat, metode kritis, yaitu sebagai usaha menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengoreksi kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan. E. Kegunaan filsafat pendidikan Islam. Arifin mengatakan bahwa dilihat dari fungsi atau kegunaannya, maka filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran yang mendasar dan melandasi dengan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam juga bertugas melakukan kritik-kritik tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam, serta sekaligus memberikan pengetahuan mendasar tentang bagaimana metode tersebut digunakan dan diciptakan agar efektif dalam mencapai sebuah tujuan.
Sehingga filsafat pendidikan Islam itu memiliki beberapa tugas sebagai berikut. 1. Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan berdasarkan Islam. 2. Melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan tersebut. 3. Melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam proses pendidikan tersebut.